Oke, untuk kasus LCD ya, kita harus bisa memisahkan jenis-jenis LCD. Ada LCM, ada LCD. Kalau LCD berarti yang kita bahas hanya seputar gambar dan touchscreen. Tapi kalau LCM maka kita akan membahas tentang gambar atau display, touchscreen. Kemudian kalau ada fitur fingerprint ya berarti di situ kategorinya LCM. Itu yang pertama. Terus kalau ada kasus gelap sama sekali, disenterin nggak ada gambar, tidak ada cahaya, gelap gulita, kayak masa depan kalian, maka yang harus difikirkan itu adalah display, bukan lampu. Oke, anggap saja ada garapan, tidak ada cahaya, tidak ada gambar, gelap gulita, maka kita fokus ke light, LCD atau LCM. Ini ya, ada fitur light, ada fitur LCD. Fokus ke sini, karena kita membahas semput tentang eh, AMOLED bukan IPS, maka istilahnya beda. Di sini ada istilah nih, VREC L18A 3P0 LCD Reset N LCD TE, kemudian ini jalur data clock dan sebagainya ya. VREC L18A 3 volt ya. 3P0 itu artinya 3 volt. Dia itu dihasilkan oleh digital low dropout atau DLDO. LDO itu ada tiga, ALDO, DLDO, SLDO. ALDO itu analog low dropout yang artinya dia untuk sistem kerja area signal audio yang karakteristiknya sistem kerjanya itu dinamis. Saya anggap paham lah ya sampai di sini. Tidak menggunakan logika 1 atau 0, tidak menggunakan logika biner. Itu yang dinamakan analog. Digital itu menggunakan logika biner. Biner itu 1, 0, 1, 0 itu biner. 1 iya, 0 tidak, itu biner. Digital itu seperti itu. Kalau ada maka dianggap iya, kalau nggak ada maka dianggap tidak ada. Itu digital. Kemudian SLDO itu Smart Low Dropout atau Sweet Low Dropout. Itu untuk eksternal LDO, RAM, MMC, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Di sini ada VREC L18A, dia dihasilkan oleh DLDO, LDO tapi yang digital. Karakternya dia standby 3,2 volt. Kalau menemukan 3 volt 2,9 ya berarti normal ya. Tapi yang sering saya temukan dia itu 3,20. 3,2 volt. Karakternya standby setelah kita pencet power on. Pencet power langsung keluar 3 volt. Kemudian reset N itu sama, karakternya kita pencet power tidak ada delay paling setelah pencet power getar kemudian dia keluar 1,8. Oke, kemudian yang TE, tearing effect, saya nganggap ini ngecek tanpa LCD ya, karena ngapain kita ngecek ada LCD, kita nggak ngomongin tentang LCD. Jadi ciri-ciri HP yang kerusakan di mainboard atau di LCD, ya caranya kita mencari bagaimana jalur tersebut kerja, andai kata kita ngecek nggak ada LCD gitu kan. Kalau ada LCD ngapain gua bahas gitu kan ya. Gitu loh. Gua lupa menyampaikan di awal. Itu yang pertama. Dari tadi gua ngomong tanpa LCD. Karena ngapain gua bahas kalau ada LCD-nya? Ya udah pasang aja, kalau nggak nyala berarti LCD gitu kan. Kalau gonta-ganti LCD tetap aja, berarti kita harus menggunakan rumus logika seperti ini. Itu ya. Tapi lebih bijaknya, ada nggak adanya LCD, kita harus mengetahui bagaimana jalur LCD itu bekerja.
Rata-rata di skematik kan hanya menunjukkan hal-hal seperti ini ya. Nah, ini kan ada urutannya. Siapa yang kerja duluan, siapa yang kerja nomor 2, siapa yang standby, siapa yang meriset, kan begitu. Oke, tanpa LCD, TE nggak bakalan keluar. Nggak bakalan keluar. Berapa volt, nggak bakalan keluar. Entah IPS, entah AMOLED, dia nggak bakalan keluar. Kemudian reset N tadi sudah saya jelaskan untuk jalur data ini yang LCM, LCM, LCM ini yang penting nggak OL, nggak short lah. Kalau OL kita kadang-kadang menemukan resistor di sini. Itu kalau di sini menemukan ada resistor, kayak contoh anggap aja reset N nih. Anggap aja reset N di sini ada resistor pasang seri sebagai fuse ya. Sebagai fuse, sebagai pull up boleh lah. Tapi lebih tepatnya sebagai fuse kalau resistor yang terpasang di jalur digital dia. Kalau dia diukur di pin ini OL, ngukur di sini, kemungkinan terhalang oleh resistor yang nilainya ya rata-rata sih 0 ohm, tapi kalau diukur dioda mode bikin OL. Jadi yang terpenting nggak short. Oke, ini untuk syarat-syarat lampu nih. Kemudian untuk kok lampu LCD, ini lampu nih light. Di sini ada istilah VPH, kemudian L-on 1, L-on 2, ILVSS, AVDD, ILVDD. Untuk VPH sudah jelas kita semua harusnya sudah tahu bahwa VPH itu disuplai dari IC cas. Oke, L-on itu sama dengan PWM atau CABC, Pulse Width Modulation. Intinya membaca adakah LCD-nya gitu ya. Sama dengan LCD ID. L-on 1, L-on 2 ini fungsinya untuk membaca karena AMOLED yang kadang-kadang eh, pergantian LCD dari ori ke Intel ini tugasnya. Yang dipasang ini AMOLED apa KW ya. Kurang lebih seperti yang saya tahu gitu ya. Permasalahannya di sini nih. Membaca yang dipasang ini support apa tidak? L-on 1, L-on 2. Dan karakternya dia kalau L-on itu oke, L-on itu tanpa LCD. Kita ngomong tanpa LCD nih. Semuanya tidak keluar. Saya menganggap di sini semuanya sudah paham bahwa melakukan pengukuran pada area LCD itu pencet power dulu. Pertama cabut baterai, pencet power, diukur langsung, tidak boleh telat ngukurnya. Jadi caranya prop merahnya standby dulu di pin sini, kemudian pencet power. Ukur L-on nggak bakalan ada kalau LCD-nya nggak terpasang. Nggak bakalan ada tegangan, nggak bakalan ada tegangan. Kemudian ILVDD. ILVDD itu tanpa LCD pun 0, nggak bakalan keluar tegangan. Dia keluar tegangan 4,5 volt kalau terpasang LCD. ILVSS saya nggak ngukur, jarang. Yang sering saya jadikan patokan itu ILVDD aja. Kemudian AVDD di HP lain, kadang-kadang ILAVDD, kadang-kadang ILAVDD di HP lain. Dia karakternya tanpa LCD 1,2 volt. Kalau ada LCD, dia menjadi 7,5 atau 8 volt. Kalau ada LCD. Kemudian di sini tidak ada lagi ya, harusnya ada VREC. Harusnya ada VREC nih. Kalau VREC itu karakternya standby. Standby dia. Oke, kalau ingin ada yang lebih intens belajar analisa seperti ini yang tidak dijelaskan di skematik, skematik hanya menjelaskan tentang apa saja jalur-jalur yang untuk syarat kerja pada LCD, pada touchscreen, ya pada apapun itu ya. Di skema kan hanya menjelaskan tentang ini loh,
jalur-jalur yang untuk syarat, ya hanya ditunjukkan ini loh, tapi nggak dijelaskan mana yang duluan kerja. Nah, itu hanya bisa didapatkan di pelatihan-pelatihan, gitu ya. Hanya didapatkan di pelatihan-pelatihan. Dan secara formalnya di pelatihan-pelatihan itu juga dilatih untuk cara berimajinasi, berlogika. Tidak hanya mengukur dari titik satu ke titik satunya, tapi juga nilai yang tertampil harusnya kita bisa berlogika, oh seperti ini, oh seperti ini. Tidak hanya dilatih secara ngukur, tapi dilatih salah berpikir, berlogika. Oke, kalau ada yang ingin training ya, silahkan saja hubungi saya, JBK Werpon dari Magelang. Untuk biayanya bisa diobrolin. Untuk online, untuk online sudah buka. Kebetulan kelas yang kemarin sudah selesai, ya. Jadi untuk saat ini belum ada kelas lagi, gitu ya. Silahkan hubungi nomor di profil itu di layar tuh ada kelihatan kan? Itu aja ya. Ilmu gratis nih.